Kabinet Perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan terancam bubar di tengah panasnya situasi perang di Gaza. Bahkan dua menteri di kabinet itu dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Maroko World News, pada Rabu 6 Desember, isu kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media seorang diri tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra Hamas. Tangisan ratusan warga Gaza pecah saat mengantar jenazah pejuang Palestina, Ali Alqam 32 tahun, yang tewas di tangan tentara Israel. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 6 Desember 2023. Momen jenazah diangkut ke rumah sakit hingga ke tempat peristirahatan terakhir terekam jelas. Pada Senin malam, pasukan Israel membunuh Ali Alqam, warga Palestina, ketika mereka menyerbu kamp pengungsi Kalandia dan menyerbu rumah Alqam. Sebelum tertembak, Alqam sempat melakukan perlawanan ke tentara Israel. Menurut media Wafa, Israel mengerahkan pasukannya dengan jumlah besar untuk menyerbu kamp pengungsi Kalandia dan lingkungan Kuf Akab pada 4 Desember 2023. Selain itu, konfrontasi juga terjadi di dekat wilayah tersebut dan mengakibatkan beberapa orang terluka. Rekaman momen satu kendaraan lapis baja Israel menjadi sasaran bahan peledak pejuang Palestina di Jenin ramai beredar di Telegram pada Rabu 6 Desember 2023. Tampak iring-iringan kendaraan lapis baja yang melaju di pemukiman. Namun kendaraan di barisan terdepan melaju lebih dulu dan mendadak terkena bahan peledak jebakan pejuang Palestina. Akibat ledakan dahsyat, kendaraan tersebut hancur. Al-Qassam mengakui telah meledakkan alat peledak di kendaraan musuh selama penyerbuan mereka di kota Jenin di kawasan Al-Bayader, bundaran bioskop dan bundaran utama. Diketahui pasukan pejuang Islam di Gaza yang terdiri atas berbagai brigade berjuang mengusir penjajah Israel di Khan Younis dan Jenin utara Gaza. Pernyataan pers di Brigade Al-Qassam menyebutkan sejak Selasa pagi para pejuang terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan penjajah di seluruh wilayah penyerangan ke jalur Gaza.
bantuan kemanusiaan untuk Gaza diberangkatkan dengan kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut. Dalam unggahan akun YouTube TNI Angkatan Laut pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin, disebutkan bahwa bantuan kemanusiaan akan dibawa KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 yang sebelumnya telah melakukan proses penyiapan untuk diberangkatkan. Sebanyak 80 truk bantuan kemanusiaan dari warga Indonesia untuk korban perang di Gaza telah diangkut ke dalam kapal rumah sakit tersebut. TNI AL berharap secepatnya mendapatkan kepastian izin perintah untuk berangkat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan KRI Rajiman Wedyo Diningrat 992 secara umum sudah siap untuk diberangkatkan ke Gaza, Palestina. Namun kata Ali, pemberangkatan kapal rumah sakit TNI AL menunggu lampu hijau dari Mesir sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Israel. Diketahui KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 merupakan salah satu jenis kapal bantu rumah sakit milik Indonesia yang akan dikirim ke Gaza. Terpilihnya kapal ini karena memiliki fasilitas yang cukup mumpuni. Ramai beredar rekaman memperlihatkan momen detik-detik seorang warga Israel ditangkap hingga diseret pejuang Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Penangkapan ini dilakukan saat Brigade Al-Qassam melakukan penyerbuan mendadak di Kfar Asa, Israel, 7 Oktober 2023 lalu. Namun rekamannya baru dipublikasikan pada Rabu 6 Desember 2023. Pria yang ditangkap tersebut adalah Amit Souzana, 40 tahun. Dikutip The Times of Israel, rekaman yang baru dirilis menunjukkan mantan sandera Hamas, Amit Souzana, berupaya melawan 7 pejuang Brigade Al-Qassam, sayap Hamas pada 7 Oktober saat mereka menyeretnya ke Gaza. Souzana setuju untuk mempublikasikan rekaman tersebut setelah dia dibebaskan dan pertama kali ditayangkan di berita Channel 12. Souzana yang bersembunyi di lemari rumahnya ketika dia disandra dibebaskan pada 30 November dalam kelompok sandera terakhir yang dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata selama seminggu. Pada Rabu 6 Desember 2023, sebuah video di media sosial Telegram ramai dibicarakan warganet. Pasalnya, dalam video tersebut memperlihatkan pertempuran yang masih terus berlangsung di jalur Gaza. Tampak sekelompok tentara angkatan bersenjata Israel menyerbu rumah-rumah warga dengan membawa senjata. Tembakan demi tembakan terus diluncurkan ke satu persatu gedung yang ada di wilayah Gaza. Ledakan terus-menerus terjadi di sana. Angka korban tewas terus naik hingga hampir menyentuh angka 16.000 jiwa. Gencatan senjata sampai saat ini tak kunjung dilakukan. Militer Israel diklaim tak pernah mendengarkan arahan negara-negara besar dunia. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.